Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tegangan permukaan dan sudut kontak. Dengan saya, Salsa Apriliana Arsanti, NIM 002. Saya Balina Noviatati dengan NIM 001. Dengan saya Dunia Gika Pratiwi Ginting dengan NIM 003. Saya Usama Halil Abdurrazak dengan NIM 004. Saya Fatma Kurnia Dewi dengan NIM 005. Saya Jan Putri Maharani dengan NIM 006. Saya Muhammad Farhan dengan NIM 09. Tegangan permukaan. Tegangan permukaan merupakan gaya atau tarikan ke bawah yang menyebabkan permukaan cairan berkontraksi dan benda dalam keadaan tegang. Hal ini disebabkan oleh gaya-gaya tarik yang tidak seimbang pada antar muka cairan. Gaya ini bisa segera diketahui pada kenaikan cairan biasa dalam pipa kapiler dan bentuk suatu tetesan kecil cairan. Atau tegangan permukaan bisa juga fenomena menarik yang terjadi pada zat cair atau fluida dan yang ada dalam keadaan diam atau statis. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada suhu. Tegangan permukaan menurun dengan meningkatnya suhu. Jadi jika terjadi peningkatan suhu, tegangan permukaan itu akan menurun karena meningkatnya energi kinetik molekul. Yang faktor yang kedua yaitu zat terlarut atau solut. Penambahan zat terlarut dalam suatu cairan akan meningkatkan viskositas atau kekentalan larutan. Jadi tegangan permukaan itu akan bertambah besar. Yang ketiga itu ada surfaktan atau surface active agent atau zat yang dapat mengaktifkan permukaan karena cenderung untuk terkonsentrasi pada permukaan. Contoh dari surfaktan yaitu adalah sabun. Faktor yang keempat yaitu jenis cairan. Pada umumnya cairan yang memiliki gaya tarik antar molekulnya yang besar, contohnya air, maka tegangan permukaannya itu juga besar. Jadi berbanding lurus dan contohnya ada cairan yang memiliki gaya tarik antar molekul kecil, contohnya bensin, maka tegangan permukaannya juga kecil. Nah, faktor yang terakhir yaitu konsentrasi zat terlarut atau solut. Sudah diamati bahwa solut yang ditambahkan ke dalam larutan akan menurunkan tegangan permukaan karena mempunyai konsentrasi di permukaan yang lebih besar daripada di dalam larutan. Sebaliknya, solut yang penambahannya ke dalam larutan akan menaikkan tegangan permukaan karena mempunyai konsentrasi di permukaan yang lebih kecil daripada di dalam larutan. Selanjutnya yaitu ada perhitungan atau rumus tegangan permukaan. Rumus tegangan permukaan atau gamma itu didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya tegangan dengan panjang permukaan tempat gaya tersebut bekerja. Dengan rumus gamma sama dengan F per D atau gamma sama dengan F per 2L. Dengan keterangan F sama dengan gaya dengan satuan Newton dan gamma tegangan permukaan dengan satuan Nm dan D dengan panjang permukaan dengan satuan meter. Contoh soal. Sebatang kawat dibengkokkan seperti huruf U, kemudian kawat kecil PQ yang bermassa 0,2 gram dipasang dalam kawat tersebut. Setelah itu, kawat tersebut dicelupkan ke dalam cairan sabun dan diangkat vertikal. Jadi ada lapisan tipis sabun di antara kawat tersebut. Saat ditarik ke atas, kawat kecil mengalami gaya tarik ke atas oleh lapisan sabun. Agar terjadi keseimbangan, maka kawat kecil PQ digantungkan benda dengan massa 0,1 gram. Jika panjang kawat PQ sama dengan 10 cm dan nilai gravitasi 9,8 meter per second kuadrat, maka berapakah tegangan sabun tersebut? Diketahui massa kawat sama dengan 0,2 gram. Berubah menjadi kilogram, jadi 2 kali 10 pangkat min 4 kilogram. Panjang kawat 10 cm, dirubah menjadi meter, jadi 10 pangkat min 1 meter. Massa benda 0,1 gram. Jadi
jadi 10 pangkat min 4 kg. Gravitasi sama dengan 9,8 meter per second kuadrat. Ditanya gamma atau tegangan permukaan lapisan sabun. Jawab, gaya sama dengan massa dikali gravitasi. Gaya F sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 kg dikali 9,8 meter per second kuadrat. F sama dengan 1,96 kali 10 pangkat min 3 Newton. Gamma sama dengan gaya dibagi panjang permukaan. Gamma sama dengan gaya dibagi 2 kali panjang permukaan. Gamma sama dengan 1,96 kali 10 pangkat min 3 dibagi 2 kali 10 pangkat min 1. Gamma sama dengan 9,8 kali 10 pangkat min 3 Newton per meter. Jadi besarnya tegangan permukaan adalah 9,8 kali 10 pangkat min 3 Newton per meter. Selanjutnya yaitu penerapan tegangan permukaan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Sabun cuci sengaja dibuat untuk mengurangi tegangan permukaan air. Jadi bisa meningkatkan kemampuan air untuk membersihkan kotoran yang melekat pada pakaian. 2. Mencuci pakaian dengan air hangat atau air panas lebih bersih karena dengan suhu yang tinggi tegangan permukaan akan semakin kecil dan kemampuan air buat membasahi pakaian yang kotor lebih meningkat lagi. 3. Alkohol dan antiseptik. Pada umumnya punya kemampuan buat membunuh kuman dan mempunyai tegangan permukaan yang rendah. Jadi bisa membasahi seluruh permukaan kulit yang luka. 4. Itik dan angsa bisa berenang dengan terapung di atas permukaan air karena bulu-bulunya agak basah oleh air. Kalau air dicampur dengan deterjen, maka tegangan permukaan akan mengecil. Itik dan angsa yang berenang bulu-bulunya akan basah. Jadi itik dan angsa tersebut bisa saja tenggelam. Dan yang terakhir ya 5. Gelembung yang dihasilkan oleh air sabun merupakan salah satu contoh adanya tegangan permukaan. Selanjutnya adalah sudut kontak. Sudut kontak adalah sudut yang dibentuk oleh dinding tabung dengan bidang sungguh permukaan zat cair. Hal ini timbul akibat adanya gaya kohesi dan adesi. Partikel zat cair punya gaya tarik-menarik. Gaya tarik-menarik antar partikel yang sejenis disebut kohesi, sedangkan gaya menarik antar partikel yang berbeda disebut adesi. Contoh kasus pertama, ketika memasukkan air ke dalam tabung kaca, permukaan udara di dalam tabung yang melengkung ke atas pada bagian yang menempel di dinding kaca. Pada kasus ini, gaya kohesi lebih kecil dari gaya adesi. Kelengkungan permukaan zat cair dalam tabung disebut meniskus, dan kelengkungan permukaan air yang sobat negara ke dalam tabung kaca disebut meniskus cekung atau bentuknya lengkung ke dalam. Jika pada kelengkungan air di atas ditarik garis lurus, maka garis ini akan membentuk sudut theta terhadap dinding vertikal. Sudut inilah yang dinamakan sudut kontak. Sudut kontak air merupakan sudut lancip atau theta kurang dari 90 derajat. Baiklah, contoh kasus 2. Sobat masukkan air raksa ke dalam gelas kaca, maka permukaan raksa dalam tabung akan melengkung ke bawah pada bagian yang menempel di dinding kaca. Peristiwa ini menunjukkan gaya kohesi lebih besar dari gaya adhesi. Permukaan air raksa pada tabung dinamakan meniskus cembung. Karena gaya kohesi lebih besar, maka air raksa tidak akan membasahi permukaan dinding tabung kaca. Jika pada kelengkungan permukaan air raksa ditarik garis lurus, maka garis ini akan membentuk sudut theta terhadap dinding vertikal. Sudut tersebut disebut sudut kontak raksa yang dengan dinding kaca dengan besar, theta lebih besar dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Ini adalah contoh soal sudut kontak. Sebuah pipa kapiler berjari-jari 0,312 cm. Jika tegangan permukaan air adalah 72,7500 dengan ketinggian kenaikan kapiler 24 cm, berapakah sudut kontak yang terbentuk dengan massa jenis air 0,9982 gram per mililiter? Diketahui H sama dengan 24 cm, gamma sama dengan 72,7500,
Rho sama dengan 0,9982, V sama dengan 9,8 meter per sekon, dan R sama dengan 0,312 cm. Yang ditanya ialah berapa sudut kontak yang terbentuk. Jadi kita bisa menentukan sudut kontak dengan rumus kapilaritas, yaitu H sama dengan 2 gamma dikali cos alfa per rho GR. H sama dengan 24, sama dengan 2 kali 72,7500 dikali cos alfa per 0,9982 dikali 9,8 dikali 0,312. 24 sama dengan 145,5 dikali cos alfa per 3,052. 1 per cos alfa sama dengan 145,5 per 24 dikali 3,052. Cos alfa sama dengan 24 dikali 3,052 per 145,5. Cos alfa sama dengan 73,248 per 145,5. Cos alfa sama dengan 0,503. Jadi, sudut kontak yang terbentuk ialah 59,801 derajat. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.